Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kembali belajar dari rumah, generasi hebat. Bertemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini memasuki semester 2 di bab 6. Materinya yakni sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Dalam sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini, nanti kita akan membahas tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik, mari kita memasuki poin yang pertama, yakni sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang istilah ini dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 sampai dengan 1703. Beliau mengemukakan tentang sel ini ketika melihat kamar-kamar kecil pada sayatan gabus tutup botol dengan bantuan mikroskop sederhana ciptaannya. Istilah sel berasal dari bahasa Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Nah, ini bisa kalian lihat profil atau foto dari Mr. Robert Hooke pada tahun 1665. Dan dia telah menemukan sel dengan melihatnya dari mikroskop buatannya sendiri. Nah, ini mikroskop buatannya. Struktur sel dan bagian-bagiannya. Telah dikatakan tadi di depan bahwa sel merupakan unit terstruktural dan fungsional dari makhluk hidup. Sel itu sendiri tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, organisme dibedakan menjadi organisme prokariot dan eukariot. Atau biasanya ini ada yang menyebut prokariotik dan eukariotik. Di sini ada tabel perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Bisa kalian baca apa saja yang membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, sel itu terdapat pada makhluk hidup. Nah, apa saja sih yang dikatakan sebagai makhluk hidup itu? Maka di sini saya bagi menjadi dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Maka di sini bisa kalian lihat apa saja sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan bentuknya sel itu berubah, sedangkan sel tumbuhan tetap. Dia yang paling inti untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan punya. Tidak memiliki plastida pada sel hewan sebagai bagian sel yang berwarna hijau karena sel hewan tidak mempunyai itu, nggih. Sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki plastida, terutama namanya adalah kloroplas. Memiliki sentriul yang berperan dalam pembelahan sel pada sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Pada sel hewan memiliki lisosom untuk mencerna makanan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Ada kelebihan lagi, yaitu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, gambarnya ini. Pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan terlihat tampak jelas sekali bahwa dia tidak sama. Maka ini bisa dilihat gambar sel hewan dan tumbuhan dari gambarnya.
Demikian yang bisa Bu Umi sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menerimanya dan bermanfaat. Kita ketemu lagi next time dalam materi lanjutan dari sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. See you, bye-bye. Semangat terus generasi hebat. Bu Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.